Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dilan Ramadan dengan NIM 24338041. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung statistik dasar menggunakan Python dengan NIM ganjil. Kita akan menghitung mean, median, modus, varians, standar deviasi, kuartil, serta menampilkan visualisasi data. Selain itu, kita juga akan menghitung statistik untuk data berkelompok. Pertama-tama kita import library yang akan digunakan. Di sini saya akan menggunakan Google Colab. Pertama-tama kita akan memasukkan data yang itu ada angka 30 itu 1, 40 ada 3, 50 ada 4, 60-nya ada 60-nya ada 10, 70-nya ada 70-nya ada 12, 80-nya ada 80 ada 6, kemudian 90-nya ada 4. Di sini kita akan menghitung mean itu rata-rata nilai, kemudian median itu nilai tengahnya, kemudian itu modus nilai yang paling sering muncul. Kemudian bawahnya itu ada varians untuk mengukur seberapa jauh data menyebar, standar deviasi, akar dari varians atau lebih mudah dipahami sebagai ukuran penyebaran data. Kemudian di bawahnya ada Q1, hasilnya 25% data terbawah, Q2 adalah median, Q3 adalah 75% dari data. Kemudian itu ada visualisasi data, kita gunakan Matplotlib untuk membuat grafik. Histogram digunakan untuk melihat distribusi data apakah banyak dinilai di angka tertentu. Boxplot digunakan untuk melihat median, kuartil, kemudian kemungkinan outlier. Kemudian ini adalah data berkelompok. Sekarang data berkelompok yaitu data yang sudah dibagi ke dalam interval. Kelas adalah interval nilai dan frekuensi adalah jumlah data di setiap interval. Kemudian ini ada titik tengah. Titik tengah digunakan sebagai perwakilan tiap kelas. Jumlah data. N adalah total seluruh data. Mean data berkelompok. Mean dihitung dengan mengalihkan frekuensi dan titik tengah lalu dibagi total data. Frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah penjumlahan bertahap dari frekuensi. Kemudian itu median data berkelompok. Median dicari dengan menentukan kelas median lalu menggunakan rumus interpolasi. Penjelasan singkat dari rumusnya itu L sama dengan batas bawah kelas, F sama dengan frekuensi sebelum kelas, F kecil sama dengan frekuensi kelas, kemudian C itu adalah lebar kelas. Modus data berkelompok. Modus adalah kelas dengan frekuensi terbesar lalu dihitung menggunakan rumus khusus berdasarkan selisih frekuensi. Kuartil Q1 dan Q3. Q1 dan Q3 dihitung dengan cara yang mirip dengan median, hanya posisi datanya berbeda. Q1 adalah sama dengan N per 4, Q3 adalah 3 N per 4. Kemudian itu standar deviasi.
Standar deviasi. Standar deviasi dihitung untuk melihat sebaran dan rata-rata. Kemudian itu penjelasan histogram wajib. Histogram ini digunakan untuk melihat distribusi atau penyebaran data. Di sumbu horizontal atau X kita melihat rentang nilai misalnya dari 30 sampai 90. Sedangkan di sumbu Y menunjukkan jumlah data atau frekuensi. Dari grafik ini kita bisa melihat bahwa nilai paling banyak berada di sekitar 60 sampai 70. Ini terlihat dari batang histogramnya yang paling tinggi di rentang tersebut. Artinya sebagian besar siswa mendapatkan nilai di sekitaran itu. Selanjutnya nilai terendah seperti 30 dan 40 jumlahnya sedikit. Nilai tinggi seperti 90 juga tidak terlalu banyak. Jadi secara umum distribusi data ini cenderung terpusat di tengah, yaitu di sekitar 70. Kemudian box plot ini merangkum data dalam 5 komponen. Nilai minimum, Q1, median, Q3, kemudian nilai maksimum. Dari box plot ini bisa melihat median berada di sekitar 70. Q1 di sekitar 60. Kemudian itu Q3 di sekitar 72 sampai 80. Artinya 50% data berada di antara rentang tersebut. Selain itu kita juga melihat ada titik di bawah, yaitu sekitar 30 dan 40 yang merupakan outlier atau nilai yang jauh lebih rendah dari mayoritas data. Kemudian hubungkan dengan hasil perhitungan. Hal ini sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Mean sekitar 65,75, median 70, dan modusnya 70. Karena mean lebih kecil dari median ini menunjukkan ada beberapa nilai rendah yang menarik rata-rata ke bawah. Jadi kesimpulan besar nilai siswa berada di sekitar 60-70. Distribusi cukup normal, tetapi ada beberapa nilai terendah sebagai outlier. Nilai tengah atau median berada di angka 70 yang menunjukkan performa rata-rata siswa cukup baik. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.